Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our virtual learning class by using video. So today I record my teaching again, and it's quite late. I do really sorry for being so late to record and also upload it to the YouTube and share it to you. But I hope that you can still wait it for the video and also still happy for learning about structure ya. Walaupun susah mau nggak mau tetap harus belajar ya sedikit demi sedikit. If you still remember that we have part of speech, so let me just review again and again so you can still remember what you have learned last meeting. So let me open the whiteboard, which is the Microsoft Word. We have learned about part of speech ya. Miss mau review sedikit lagi supaya jangan lupa. Jadi kita sudah belajar part of speech ya, jabatan-jabatan dalam kalimat. Ini hal yang mendasar sekali yang harus kalian pahami gitu ya. Wait a minute. I want to see you or you want to see me. Okay. So in part of speech we have noun, pronoun ya yang sudah kita pelajari, adjective, noun, pronoun, and here we have our article. Ya, sejauh ini kita sudah belajar 4 ya. Adjective belum selesai. Yang sudah kita selesaikan adalah noun, pronoun, sama article. Jadi kalau noun ada macam-macamnya ya kan kemarin, tapi yang harus diingat adalah noun itu kata benda atau lebih enaknya itu diingat bahwa noun itu nama. Ya. Jadi nama dari sesuatu. Karena kalau ngomongin dia adalah kata benda, karena tidak semuanya berbentuk benda, ya kan? Jadi itu sih noun. And then pronoun means kata ganti. Ya, yang selalu kalian hafalin dari sejak SD gitu ya. I, me, my. Ya kan? You, your, yours. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. She, her, hers. He, him, his gitu ya. Itu pronoun. Artinya dia menggantikan si noun. Lalu ada artikel. Ya kan? Artikel ini ada dua, ada yang definite, ada yang indefinite. Kalau yang definite itu yang gitu ya. Kalau yang indefinite-nya dia yang sama n terusnya the. Bentar, let me open the book again so you will still remember. Kita naik dulu. Gak apa-apa ya, Miss mau review aja biar masih ingat apa yang dipelajarin. Jangan nanti nambah pelajaran baru terus lupa lagi. Oke, noun ya. Oh ya, we learn about countable sama uncountable nouns. Jadi noun itu ada yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah, kenapa kita perlu pelajarin ini? Karena kalau yang tidak bisa dihitung itu dia selalu singular jabatannya. Ya, dia tidak bisa menjadi plural. Jadi tidak boleh pakai to be, are gitu ya. Semuanya terhitung singular. Kalau dia yang uncountable itu ada macam-macam. Ada yang substance ya, zat, activity and sport, name of subject, language, abstract noun. Nah, ini semuanya kalau dipakein to be, semuanya pakai to be is. Ya, atau kalau misalnya dia past tense dia pakai to be-nya was. Karena nggak ada pluralnya gitu loh. Misalnya waters, nggak ada waters, salah. Ya, jadi selalu water is, mau sebanyak apapun airnya tetap water is. Ya, mau sebanyak apapun air di dunia ini tetap water is. Ya, and then ada abstract noun. Kalau abstract noun itu tidak berbentuk nounnya, tidak bisa kita lihat secara nyata ya. Ada love, intelligence, hope. Terus ada collective nouns. Kalau collective nouns itu artinya dia adalah noun yang mencerminkan sekumpulan. Contohnya sekumpulan accommodation. Artinya ada hotel, ada transportasi gitu ya. Furniture, perlengkapan. Macam gitu ya, perlengkapan. Like lemari, kursi gitu ya. That's furniture. This is the exercise. Nah, ini kenapa ada beberapa yang nouns yang bisa jadi dia terhitung uncountable atau dia bisa yang countable. And then definite article ya, definite artikelnya the. Artinya apa? Kalau secara kesimpulan bisa kita simpulkan kalau pakai the itu kalau sudah spesifik.
ketika kalian menjelaskan noun yang sudah sangat spesifik, sudah diketahui oleh orangnya, ketika orang dengernya itu langsung ngeh, oh kayaknya ngomongin itu, berarti depannya dipakein the. Ya. The people next door. Udah tahu nih people-nya yang mana. Oh, orang-orangnya itu yang di kelas ini. Oh, ini anak-anak ini. Nah, makanya ditambahin the. Kalau udah spesifik ya. Ini kalau secara keseluruhan yang spesifik. Ada juga kan yang kemarin kalau misalnya cuma satu-satunya. Ya kan kalau cuma satu-satunya itu berarti dia benar-benar spesifik kan. Nah, jadi ingat aja kalau the itu dia dipakein ketika kalian mau menyatakan sesuatu yang sangat spesifik. Terus ada definite article sama indefinite. Oh ya, kelewatan ini. Indefinite article itu ada sama en ya. En itu dipakai kalau bunyi, sekali lagi bunyi ya, bukan huruf depannya huruf hidup, bukan vowels hurufnya, tapi sounds-nya ya, suaranya. Suaranya yang merupakan vowels baru dipakein an. Ada juga yang zero article, artinya nggak perlu pakai artikel ya, cukup kalimatnya biasa aja bilangnya. Okay, and then we also have adjective. Ini yang kita pelajari kemarin ya. Bahwa si adjective ini dia menjelaskan dua. Dia menjelaskan noun atau dia menjelaskan pronoun. Fungsinya di dalam kalimat untuk menjelaskan si noun atau pronoun. Jadi Mary is beautiful, ya kan? Beautiful itu adjektif menjelaskan si Mary. Siapa yang cantik? Mary. Jadi ketika ada adjektif, dia harus diikuti, artinya harus menjelaskan noun atau pronoun. Kemarin udah jelasin, adjektif ada dua ya, ada atributif sama yang predikatif. Kalau atributif, kemarin Miss kasih clue apa? Kalau atributif itu dia dekat ya, di depan langsung diikuti oleh noun. Tapi kalau dia predikatif, dia tuh jauh dari si noun. Ini contohnya atributif. Ya, intelligent young woman. Yang ini adjektifnya menjelaskan siapa? Menjelaskan woman, ya, menjelaskan noun woman ini. Strong cheese, strongnya adjektif, menjelaskan siapa? Cheese yang noun. Jadi ini ngejelasin ini. Ya, kemarin udah dijelasin semua. Nah, tapi kalau dia yang predikatif, artinya jauh, ya, separated, terpisah antara nounnya, dipisahkan oleh verb atau to be. Nah, jadi misalnya nih, she seems worried, ya kan? Atau Hillary made me very angry. Angry-nya adjektif kan? Nah, dia menjelaskan siapa? Menjelaskan Hillary. Siapa yang marah? Hillary. Nah, makanya dia jauh. Lihat, ini jauh kan? Kalau dia jauh, maka dia termasuk yang predikatif adjektif. Oke. Kemarin ada juga nanti dicoba review lagi video Miss bahwa ternyata ketika dia jadi atributif artinya bisa beda dengan predikatif gitu ya. Ada yang cuma predikatif saja, ada yang cuma atributif saja. Nah, dan ini yang kemarin harus kita hafalin ya kata Miss ya. Cara ngapalinnya opinion, size, ya, how old, jadi age, ya, umurnya, terus shape-nya, osas, color ya, color code ya, where is it made, nationality-nya, terus what is it made from, materialnya. Jadi kemarin ngapalnya osas konama. Jadi opinion, size, age, shape, color, nationality sama material. Ya, jadi hafal urutannya osas konama. Ya, osas konama. Ini susunannya ya. Kalian udah dibahas tentang susunannya and you do the exercise. So today we will continue to construction of adjective. Kalian akan menemukan participle as adjective. Participles itu apa? Participles itu penambahan ing. Penambahan ing atau penambahan ed di dalam verb. Jadi verb ditambah ing sama verb ditambah ed. Ketika dia ditambahin ing, dia disebutnya present participle. Ya, present participle. Kalau ditambah ed, dia adalah past participle. Nah, ternyata ketika verb ditambah ing atau verb ditambah ed, itu maknanya juga bisa menjadi adjective, bukan lagi jadi verb. Ya, ini past participle.
Yang itu present participle. Yang paling sering contohnya adalah ketika kalian bilang interesting. Ya kan? Interesting. Menarik. Itu sebenarnya berasal dari kata interest. Interest itu adalah verb. Kamu menarik hati saya. You aneh sebenarnya. You interest me. Interest my heart. Ya. Your idea interest every single person in the class. Jadi nah, ketika si interest ini ditambahin ing, jadi interesting, dia menjadi adjective. Nggak bisa you interesting, tapi you are interesting. Kamu menarik. Atau yang paling sering nih, exciting, ya kan, semangat. Atau completed. Ini completed sama torn sama frozen itu yang a day ya. Oh ya, satu lagi. Ini a day ini nggak selalu dia a day. Kalian ingat nggak ketika di buku di kamus, ya kan, di kamus kalian itu dulu ketika ngapal yang penambahan a day untuk yang regular. Kalau yang irregular itu dia berubah. Yang ada di kamus tuh di tengah-tengah yang warna-warni, ya kan, verb 1, verb 2, verb 3. Sebenarnya nggak ada verb 1, verb 2, verb 3 itu. Dia makanya coba kalian buka lagi kamus itu dulu ya. Tulisannya itu present participle, present participle, past participle. Perfect, past perfect participle, past perfect. Ya, jadi kalau si past participle itu adalah verb 2. Jadi nama lainnya adalah verb 2. Yang ditambahin a day kalau dia reguler atau dia berubah ketika dia irregular. Nih, frozen itu kan dari frozen, ya kan, verb 3-nya kan. Terus tear, torn. Ini verb 3-nya. You get what I mean? Ini nih. Ini adalah verb yang ketika kalian tambahin ing atau kalian tambahin a day, dia berubah jadi adjective. Contohnya, ini ya, sudah. Love misalnya. Love itu kan verb tuh, mencintai kan. Nah, ketika menjadi loving dan dia jadinya adjective, ya, itu artinya penyayang. Karena mencintai itu sama dengan menyayangi kan. Jadi misal kalimatnya gini, she loves you. Ya kan? Dia jadi verb di situ. Tapi kalimat love itu juga bisa bilang gini, she is a loving person. Nah, dia adalah seorang yang penyayang. Nah, jadi lihat di sini dia ing kan, dia ditambahin ing, si love ditambahin ing. Yang tadinya si love ini itu adalah verb, ketika kalian tambahin ing, dia berubah jadi adjective. Tidak lagi artinya dia adalah seorang mencintai orang. Aneh kan? Nah, dia di sini, loving di sini, dia menjadi adjective yang menerangkan siapa? Menerangkan si person, menerangkan si noun person. Karena person ini adalah noun. Jadi she is a loving person. Oke? Terus ada lagi kalau dia yang pakai a d. Nah, frozen vegetables. Ada torn shirt. Torn itu apa? Merobek. Nah, jadi kalau misalnya a torn shirt, baju yang terrobek. Ingat, bedanya si ing sama a day itu maknanya beda. Misalnya tadi interesting. Kalau interesting itu menarik, ya, menarik, orang yang menarik. Tapi kalau interested, tertarik, ya. Kalau loving person, loving itu penyayang, ya. Kalau loved itu disayangi, orang yang sangat disayangi. She is a loved person. Kalau misalnya kalian bilangnya she is a loved person, love itu dicintai. If you watch Harry Potter film, ada kan si ibunya waktu si mau dibunuh gitu ya sama Voldemort. Ada ibunya bilang, Harry, you are loved. Harry, you are loved. Kamu orang yang disayangi. Kamu orang yang dicintai. Gitu ya. Jadi dia menjadi adjective di sini. Oke?
Setelah itu katanya many compound adjective are formed with participle well. Nah biasanya nggak usah heran juga, kadang-kadang ditambah baik. Ya well itu artinya baik. Well cooked meat, ya daging yang termasak dengan baik. Makanya kalau misalnya pesen daging, ya misalnya pesen daging ada kan well done, medium rare. Kalau pesen steak ya, steak daging itu kan ada dia bilangnya well done. Artinya dimasak dengan baik. Ini tuh yang benar-benar mateng, ya. Dimasak dengan baik. Ada kan yang medium, sedang, ada medium rare, setengah mentah. Ada benar-benar yang rare, mentah. Jadi kalau mesen steak, lihat-lihat dulu ya. Masa nanti bahasa Inggris udah kuliah bahasa Inggris salah pesen dagingnya. Jadi kalau misalnya mau yang mateng, bilangnya well done. Oke. Ada juga time wasting activity. Biasanya menggabung-gabungkan kata seperti ini dia. Di depan dari adjektifnya, ini kan build, terbangun, wasting, menghabiskan, selling, menjual, cook, termasak gitu ya. Handmade, made itu terbuat gitu ya. Ground itu tumbuh. Nah, biasanya di depannya ditambahinnya lagi adjektif. Jadi maksudnya gimana bangunannya? Bagus. Oh, berarti dia a well-built house. Berarti rumah yang terbaik, terbangun dengan baik. A time-wasting activity. Aktivitas yang menghabiskan waktu. A fast-selling product. Nah, fast-selling itu adjektif. Jadi ini satu kesatuan adjektif ya. Tapi dia terdiri dari dua kata. Selling itu kan menjual. Sell itu menjual. Tapi dia ketika harus menjadi adjektif, ya ketika dijadi adjektif ditambahin ing, jadi selling. Terus dia ditambahin kata fast di depannya itu untuk menjelaskan gimana jualnya, cepat nggak? Oh cepat gitu, a fast selling product. Atau misalnya pelan, penjualan produknya tuh lambat sekali, jadi a slow selling product. Oke. Terus ada well cooked meat, jadi daging yang dimasak dengan baik. Handmade tools, handmade itu terdiri sebenarnya dari dua kata ya, made terbuat, hand itu tangan. Jadi peralatan yang terbuat dari tangan. Home ground vegetables. Jadi sayur yang ditumbuhkan, ini verb 3 ya. Kalau verb 3 itu dia selalu depannya ada kata ter atau di. Beda dengan yang kalau ing. Nah, ini kan menghabiskan. Aktivitas yang menghabiskan banyak waktu, bukan aktivitas terhabiskan. Kalau ini kan rumah dibangun dengan baik. Nah, produk yang menjual, yang terjual dengan cepat. Ini daging yang dimasak dengan baik, peralatan yang dibuat dengan tangan, sayur yang ditumbuhkan atau ditanam di rumah. Gitu. Ya. Now see complete the sentence with participle as adjective using the verb in the box. The verb with adverb should be used to form compound adjective. Nih, jadi ini kan ada dua nih, dry, change, act well, keep beautifully, break, decline fast. Nah, kalau dia dua kata tadi katanya, berarti dia compound adjective. Ingat ya, compound itu campuran. Yang di atas tadi tuh, yang osak nama tadi, osas nama. Nih, ini compound. Ya, artinya itu banyak, lebih dari satu digabung. Ya. Oke, this one. Nah, jadi misalnya ini. It was a very restful holiday, so I feel much more ... now. Ini hari yang sangat, ini adalah liburan yang sangat buat istirahat lah gitu, istirahat yang penuh, liburan yang untuk istirahat sepenuhnya. So I feel much more, jadi saya merasa lebih, lebih apa merasanya adjektif, titik-titik sekarang. Ini ada pilihannya semua. Makanya jawabannya yang relax ya, relax now. Bukan relaxing now ya. Nah, kenapa ini pakai ed bukan ing? Karena lihat maknanya. Kalau ing itu, jadi dia kita ngelakuinnya. Tapi kalau ed-nya ini berarti orangnya itu merasakan. Jadi lihat maknanya ya. Misalnya you are interesting. Kamu menarik. Tapi ketika kalian bilangnya you are interested, artinya kamu tertarik. Jadi perasaannya ini yang dirasakan oleh diri kita kan? Tertarik lagi, interested. Nah, kalau yang ini yang kita lakukan ke orang-orang. Nah, karena ini kan yang kita rasain kan, makanya dibilang so I feel much more relaxed now. Jadi saya tuh ngerasanya relax karena dirasain. Bukannya relaxing, bukannya kalian membuat orang lain relax gitu.
Terus yang kedua katanya, it was a very well acted play. Nah, tadi katanya kalau compound adjective, kalau dua, maka dijadiin salah satunya itu dijadikan compoundnya. Jadi act well, yang verb yang mana? Act kan? Makanya act-nya yang ditambahin a d atau ditambahin ing. Nah, well-nya pindahin ke depan sebagai kata keterangan yang ini tadi. Nah, compound tadi. Ya kan? Atau misalnya nanti ada beberapa yang lain ditemuin. Jadi it was a very well acted play. Ya, itu adalah sebuah pertunjukan yang diaktingkan dengan baik. Kan dia tuh yang act-nya, bukan dia mengaktikan orang lain. Coba ya. Gak apa-apa, namanya latihan, emang sulit. Number 3, I keep calling her by the wrong name. Saya terus-terusan memanggil dia dengan nama yang salah. It was very, jadi sangat apa? Hal itu sangat dry, still, brush, well, change, tailor, keep, yang mana? Ya, yang ini ya, embarrassed. Berarti oke, sudah dapat dulu di sini embarrassed. Nah, sekarang kita lihat pakai kata me atau pakai kata di. Memalukan atau dipermalukan. Ya, memalukan kan? Aduh, udah mistulis sudah. Berarti kalau berarti ditambah ing, bukan embarrassed, tapi embarrassing. I keep calling her by the wrong name. It was very embarrassing. Jadi saya terus-terusan salah manggil nama. Jadi itu sangat memalukan. Nah, kalau kalian yang merasakannya, jadi kalau misalnya saya malu, jadinya I am, bukan embarrassing, tapi I am embarrassed. Karena kan kalian yang merasakannya, dipermalukan. Ya kan, bukan saya. Kalau kalian bilang I am embarrassing, artinya kalian mempermalukan. Tapi kalau kalian merasa malu, jadinya I am embarrassed. Ya, coba lagi. Number 4, Miss bantu lagi. Ini masih ada 20 soal ya, nanti dikerjain sendiri. 4, katanya, the ... kettle filled the kitchen with steam. ... kettle itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa, cerek gitu ya. Si ... cerek ini memenuhi dapur. Ya, memenuhi dapur dengan steam, uap. Nah, apa itu jawabannya? ... cerek memenuhi dapur dengan uap. Yang mana kira-kira? Dry, change, ini tadi udah ya embarrassnya. Ada kata still, brush well, build well, plan badly, think, clearly, part right well, ada boil. Nah, inilah kan yang agak masuk akal. Boil, rebus. Ya, boil itu ya kalau verbnya dia artinya merebus, mendidihkan. Jadi misalnya kalian bilang nih, I boil water. Saya merebus atau saya mendidihkan air. Tapi kalau kalian mau bilang air yang terebus atau air yang apa namanya? Blebek begitu. Air yang udah matang itu. Nah, jadinya gimana? Jadi ini udah tahu ya jawabannya boil. Nah, tinggal boiling kettle atau boiled kettle. Ayo, cerek yang ya mendidihkan atau yang terdidih. Ya, boiled kettle. Boiling or boiled kettle? Okay, so we say boiled kettle. Bentar, si kettle-nya boiling atau boil ya? Oh, sorry. Mendidih kan? Sebentar. Cerek itu mendidih, jadi ininya kita bilangnya boiling. The boiling kettle filled the kitchen with steam. Kenapa? Karena kalau boil itu terebus. Ya kan? Kan cereknya nggak terebus, tapi dia merebus kan, makanya dia jadinya boiling. Karena cereknya itu merebus. Maka jawabannya the boiling kettle. Oke, nomor 5 sampai nomor 20 coba dikerjakan. Ya, sama materinya Miss mau tambah satu lagi nih, suffix and prefix. Ini mudah kok. Suffix itu akhiran, prefix itu awalan. Ya, ingat ya, suffix itu akhiran, prefix itu awalan. Ya, ingat aja pre-wedding, ya kan? Pre itu berarti depan. Nah, biasanya adjective itu
kalimat menjadi adjektif ketika ditambahin awalan atau akhiran. Yang tadinya dia verb ditambahin suffix, dia berubah menjadi adjektif. Ini contohnya. Comfort itu kan menenangkan, ditambahkan able jadi comfortable, nyaman. Enjoy itu menikmati, enjoyable itu apa? Artinya menyenangkan. Berubah kan? Truth itu jujur. Ya, truthful sangat jujur, sepenuhnya betul. Beauty itu kecantikan. Truth itu kebenaran ya. Truthful itu juga jujur sepenuhnya. Beauty itu kan kecantikan. Ketika beautiful jadi cantik. Ada kata able, ada kata full, ada kata less, ada kata if. Care. Care itu peduli, ya kan? Ketika ditambahin careless artinya orang yang tidak peduli atau ceroboh. Power itu kan kekuatan. Powerless itu artinya lemah. Attract itu menarik. Ya, attractive itu ngomongin perasaannya. Jadi kalau attract itu tadinya verb, kalau mau dijadikan adjektif ditambahin if, ya, attractive. Impulse juga ditambahin if dia menjadi adjective. Terus nih, ada contohnya. Ini exercise-nya. Coba nanti explore ya di internet. Kira-kira biasanya penambahan suffix sama prefixnya ini tuh apa saja. Jadi kata we had a lovely weekend. It was truly ya enjoy, ya kan? Nah, suffixnya itu adalah menggunakan kata able. Kita lihat nomor 2. He never remembers my birthday. I don't know why he is so. Dia tidak pernah mengingat ulang tahun saya. Saya tidak tahu dia termasuk orang yang ayo, yang mana kira-kira? Misal, forget milihnya ya. Forget. Forget itu kan lupa. Tapi kalau pelupa bahasa Inggrisnya apa kalau pelupa? Nah, itu harus pakai suffix. Kalau forgetnya itu melupakan, ketika ditambah full, nah, forgetful, dia artinya pelupa. He never remembers birthday. I don't know why he is so forgetful. Dia itu seorang yang pelupa. Ada act juga, ditambahin apa gitu ya. Jadi ini, coba nanti kerjakan nomor 3 sampai nomor 15-nya. Tadi itu yang suffix sama prefix. Ternyata ada juga yang negatif prefix. Ya, awalan tapi maknanya itu negatif. Biasanya ditambahin kata dis, an, il, im, in, sama ir. Contohnya, nah, legal. Itu aja udah mudah tuh, legal. Legal itu resmi kan? Ketika ditambahin illegal, maknanya jadi tidak resmi. Possible, mungkin. Ditambahin tidak mungkin. Impossible. Polite, sopan. Impolite, tidak sopan. Agreeable, penuh dengan setuju gitu ya. Disable, tidak setuju. Honest, jujur. Dishonest, tidak jujur. Convenient, nyaman. Tidak nyaman, inconvenient. Relevan, ya. Tidak relevan, irrelevant. Nah, ini gimana Miss nambahinnya? Yang mau nggak mau harus ngapal, memang nggak ada rumusnya. Jadi makanya di sini coba cek di internet kira-kira gitu ya, yang rata-rata pakai di sini apa aja. Kalau relevan, nah tadi irrelevant udah ada contohnya. Nah, dia masuk di ir ya kan. Jadi di sini irrelevant. Irrelevant. Nah, terus attractive. Tadi ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, coba kalau negatifnya apakah dia attractive, unattractive, ill-attractive, im-attractive, in-attractive, atau ir-attractive. Coba ditaruh di dalam ininya. Ya, nanti kalian tambahin sendiri di tabelnya di sini meaning gitu ya, supaya kalian ada catatan apa maknanya. Okay? So I think that's all what I want to share to you related to the adjective. Ya, hari ini dikit aja dulu materinya biar gak bingung. Yang kita pelajarin masih nyambung ke adjective, ya santai aja. Remember that we will not finish all the book ya. Kita nggak akan nyelesain semua buku di sini ya. Jadi Miss mau kita bahasnya pelan-pelan saja. Tapi minimal kalian paham ya. Jadi hari ini kita belajar construction of adjective ya, participle as adjective yang penambahan ing atau a day menjadi adjective. Kalau ing itu artinya ya, kalau a day itu artinya ter atau di. Ya, yang jangan ketukar. Terus mana lagi? Ada suffix sama prefix dengan ada penambahan imbuhan di awal atau di akhir yang merubah verb yang menjadi adjective, atau juga ada yang negatif. Ketika ditambahin awalan di depannya, maknanya menjadi negatif. Coba kalian explore ini ya, lihat di internet kira-kira apa dan juga nanti cek meaningnya.
Okay? Minggu depan we will still continue about adjective. Ini adjective masih ada lagi. Kita harus explore lagi tentang adjective gitu ya. Terus bagaimana comparison of adjective, bagaimana mengcompare. Ini banyak materinya. We will continue for adjective. Nah, nanti baru nyambung lagi ke adverb sama adverbial phrase. I plan to learn part of speech until we have midterm. Jadi fokus Miss kayaknya part of speech sampai kita meet. Jadi 6 pertemuan kita belajar part of speech, meet, lalu setelah itu baru kita belajar verb. Jadi di verb setelah itu baru UAS, ya. Jadi di structure 1 ya, di grammar 1 ini kita akan berfokus kepada part of speech ya, bagian-bagian kalimat ya, noun, pronoun, article, adjective, adverb, verb. Lalu kita meet tentang soal-soal tentang part of speech, lalu nanti Miss mulai belajar tentang verb yang artinya verb ini lebih kepada tenses ya, tapi nanti tensesnya yang singkat-singkat aja dulu. Nah, setelah itu baru ke UAS. Ya, materi yang lainnya itu nanti mungkin bisa dipelajari di structure 2 atau structure 3, nanti siapapun nanti dosennya. Ya, minimal kalian sudah paham dulu basicnya. Okay? So I think that's all what I want to share to you. Thank you very much for watching the video, and I have told you start from today, if next meeting I want to meet you by using Zoom. Jadi minggu depan Miss mau ketemu untuk kuliah structure ini dengan Zoom meeting. Ya, so next meeting I want you to prepare everything. Miss mau coba-coba kuis minggu depan. Tapi nggak kuis yang soal, jadi Miss mau coba tanya-tanya juga sebenarnya ke kalian. Kira-kira kalian paham atau nggak apa yang sudah Miss jelasin. Sekaligus kalian bisa tanya sama Miss. Jadi nanti Miss buka dulu session question and answer, tanya jawab. Yang kalian nggak mengerti selama ini dari video-video yang udah Miss jelasin. Nah setelah itu nanti kita quiz. Ya, quiznya kalau nggak susah-susah kok. Ya apa yang dipelajari, makanya Miss kasih kesempatan dulu kok buat nanya. Kita satu sesinya kita nanya dulu, pas Zoom-nya setelah itu nanti Miss tanya, Miss kasih soal-soal quiz. Ya. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your time to watch this video and see you next meeting. Oh ya, jadi maksudnya yang dikuiskan itu cuman itu tadi aja, noun, artikel, pronoun sama adjective yang sudah kita pelajari, ya. Okay, that's all for today. Thank you very much and see you next meeting everyone. Bye, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.